Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengkaji tentang Muhammadun qabla al-bi'atsah, begitu bahasa Arabnya. Nabi Muhammad SAW sebelum dibangkitkan. Saya tidak mau mengulang-ulang repetasi kajian-kajian, karena ini bisa Bapak lihat di kajian YouTube beberapa hari ini. Saya ambil kisah yang lain saja, dari sisi lain. Saya yakin bahwa Bapak bagus teredukasi dengan baik. Mungkin ada yang basicnya ilmu sosial, eksak, segala macam. Sekarang kita coba lihat dari sekian banyak negeri yang bagus-bagus, yang subur, peradaban yang tinggi, kenapa negeri yang dipilih oleh Allah adalah negeri Makkah? Orang Arab, penyembah berhala, negeri bebatuan, tidak ada pohon di situ. Kenapa? Nah, disinilah kemudian muncul dua tokoh ulama kita. Pertama, Syekh Abdul Hasan An-Nadawi, punya kitab judulnya Sirah Nabawiyah. Saya tidak tahu ini sudah diterjemah atau belum. Beliau ahli sejarah, mengerti geografi, paham sosiologi. Orang kalau begini baca hadis Nabi, itu menarik. Dia mengerti, oh ini rahasianya kenapa Nabi dikeluarkan dari Arab, bukan dari Indonesia yang subur. Bukan dari puncak, Pak. Kalau di puncak pagi-pagi Nabi ngopi kayaknya, duduk santai gitu, terus kedinginan, minum teh, kan enak tuh. Ternyata enggak. Supaya Nabi itu tahan banting, maka ditaruhlah di tempat yang paling susah di dunia. Jika masuk nanti ke negeri yang mudah seperti kita, yang santai, orang kita kan santai semua. Saking santainya, kita ini ya hidup begitu aja, pergerakannya pelan. Tapi untuk menghancurkan negeri seperti kita juga susah, karena negeri yang pelan itu imunnya kuat, Pak. Tapi yang cepat berubah, cepat juga hancurnya. Nah, ini kelebihan kita. Kenapa nggak di Indonesia? Karena kalau di Indonesia, nanti kalau Islam masuk ke negeri-negeri kayak negeri-negeri subtropis, itu nggak akan bisa jadi berkembang. Mazhab di Indonesia yang paling cocok ya dua mazhab itulah, Syafi'i, Hanbali. Tapi Bapak kalau pergi ke negara subtropis yang di Eropa, itu nggak cocok, Pak. Kadang-kadang mazhab Syafi'inya harus direvisi dulu. Tetap mazhab Syafi'i tapi direvisi. Bapak kalau ke Eropa, coba aja lihat, pasti teman-teman kita Turki yang jualan kebab tuh ya, Hanafi, terus Maliki, dua itu. Ada rahasia sebenarnya. Baik. Allah Ta'ala memilih negeri yang tandus, penuh bebatuan, cuma ada satu sumber di situ, yaitu sumber mata air yang disebut air Zam-Zam. Ini kalau nggak dilihat dari sisi ekonomi dan geografi saat itu, kita nggak paham nih kenapa. Setelah diteliti oleh para ahli ekonomi, dulu sumber-sumber mata pencarian itu akan terbentuk kalau ada sumber mata air. Itu teorinya. Jadi ada namanya water theory, ya, jadi teori tentang air. Di mana ada air, maka di situ akan ada aktivitas ekonomi. Kenapa? Ini bukan Bogor, bukan Depok, bukan Tangsel, bukan Jakarta. Ini apa? Arab, tandus. Yang mereka cari apa? Air. Kita aja di sini sekarang udah mulai krisis loh, Pak. Hati-hati. Saya mau nakut-nakutin dikit. Setiap rumah kita udah pakai air galon. Kita nggak usah sebut mereknya. Bener nggak? Ini krisis udah, Pak. Saya nggak nyuruh Bapak berhenti beli galon ya. Karena kasihan juga teman-teman kita jualan galon. Demo Prancis itu air yang Bapak minum tuh merek Prancis semua, ya. Boikot noh, ya. Boikot itu minum air sumur, air pump. Tapi masalahnya air PDAM kita kualitasnya juga nggak bagus.
Ini kita cek ya, kita taruh air dari pagi sampai sore udah lumutan, Pak. PAM Depok itu, ya, PDAM Depok, semoga kedengeran sama mereka ya. Apa masalahnya itu? Katanya boleh diminum. Kalau begini kan bahaya, nanti mineralnya banyak ya. Kalau nggak tahu lah apa namanya, saya nggak pakar air. Tapi di tengah negeri yang tandus, padang pasir, ya, bukit-bukit batu, tahu-tahu di lembah situ ada air. Maka mulailah dulu, saya nggak menceritakan kisah Nabi Ibrahim dan Sayyidah Hajar ya, itu kita udah tahu semua lah. Dimulai dari klan mereka, ya, Ismail, kemudian hidup dengan ibunya. Lalu orang yang bersafar, kafilah-kafilah itu kemudian tinggal di sana sejenak. Tapi karena orang Arab itu mencari air yang tidak ada habisnya, lama-lama mereka bilang, kita nggak usah pindah di sini aja. Ngobrol ke tuan rumah Ismail. Dari sinilah terjadi barter budaya. Nabi Ismail itu anak Hajar. Hajar itu orang Mesir. Nabi Ismail ayahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Arab, bukan Persia, tapi Babilonia. Babilonia, ya. Beliau orang, ya sekarang bagian Irak itulah, Tigris, Eufrat, bagian-bagian situ. Hijrah ke Haran, ya, bagian ujung utaranya Suriah, kemudian ke Yerusalem, kemudian ke Mesir, lalu balik lagi ke Yerusalem, lalu turun ke Mekah. Ditinggal istrinya. Kenapa beliau tinggal istrinya? Karena secara prinsip kehidupan, di mana ada air pasti orang ramai. Itulah rahasianya kenapa Allah perintahkan Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya di sana. Akhirnya terbentuklah ya koloni-koloni kehidupan. Ada orang lewat minum, nggak mau pergi lagi Pak, situ aja deh gitu. Sembari berburu, sembari beternak. Maka setiap orang Arab itu dulu kerjaannya dua aja, dagang beternak, dagang beternak. Hanya itu. Berdagangnya bukan seperti kita dagang kelontong, Pak, jangan dibayang begitu. Masih ingat surat Al-Quraisy? Li'ila fi Quraisy. Inilah penjelasan tentang Muhammadun qabla al-bi'tsah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dibangkitkan. Apa yang terjadi? Ilaf Quraisy, kafilah-kafilah dagang Quraisy itu mereka belanja. Belanja apa? Barang-barang ke selatan, ke Teluk Aden. Teluk Aden itu dulu kapal-kapal dari Nusantara udah nyampe di situ, Pak. Buktinya apa? Jadi Teluk Aden ini barang-barang yang dijual itu barang-barang yang hanya ada dari negeri kita. Contohnya untuk mengawetkan mumi dipakai apa, Pak? Iya, kapur barus, kamper ya. Itu dahsyat. Sejarah kapur barus itu udah ditulis oleh orang barat setebal ini, Pak, udah ada terjemahannya. Saya suka sekali baca buku itu karena kayak membaca dua surat di Quran. Surah Al-Insan sama surat Quraisy. Ya, Al-Insan cuma menyebut kafurah. Ini bukan cocok logi. Ya. Bapak buka kitab Al-Itqan karya Imam Suyuti. Di situ ada kata-kata asing yang diserap oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran turun, bahasa Arab kan sudah ada. Nah, bahasa Arab itu dulu pernah menyerap bahasa India Timur, India ujung jauh. Negeri kita dulu disebut dengan Aqsal Hind, India Timur, ya, Asyraqal Hind, ya, atau Al-Hind Asy-Syarqiyah, ya, India Timur. Emang dari sana itu udah dari kitab, Pak, namanya. Jadi orang sebut dulu itu dari India, padahal itu dari kita.
Dikirimlah kemudian lewat kapal, kan dulu pakai kapal, nggak mungkin dong pakai taksi, kan nggak mungkin, pakai angkot nggak ada Pak. Transportasi yang ada waktu itu adalah kapal. Di mana berhentinya? Di Teluk Aden. Dari situlah kemudian dibawa ke Mesir, dibawa ke Sudan. Kita kan taunya mumi Mesir Pak ya, padahal piramid itu dari Sudan, Ethiopia itu udah banyak. Malah duluan situ, baru kemudian naik ke atas ke daerah Egypt. Apa yang kita lihat? Hasil penelitian yang meneliti selalu orang barat, saya juga heran, bukan orang kita. Mumi-mumi itu pas dicek ternyata itu kamper kapurnya orang Sumatera Utara sama Aceh. Kita tahu ada nama daerah Barus. Ya, ada orang Aceh yang di sini. Ini paling paham mungkin. Dan orang Sumatera Utara cerita kepada kita, ini sekarang gubernur sudah mulai kembali menanam kamper untuk dijadikan bahan dagang. Nostalgia lama. Habis diceritain sama Ustadz Kiai, doktor profesor tentang masalah ini, mereka jadi melek. Oh, hebat juga ya. Dan orang Arab itu kalau buat minuman Pak, namanya ma'jun, minuman unik. Itu salah satu penyedapnya adalah kamper itu. Jadi bukan hanya untuk mengawetkan mumi ya. Dan yang paling mengagetkan ketika dibuka beberapa sinagog di Syam, negeri Syam. Syam itu 4 negara ya, yang sedang konflik sekarang, mulai dari Yerusalem, Palestina, Lebanon, Yordan, Suriah. Itu di situ banyak sinagog. Kenapa? Kalau orang Yahudi kan dulu di sana. Gereja ataupun sinagog dulu punya tempat khusus, ada perpus, ada ruang menyimpan benda-benda berharga. Ketika dibuka peti-peti berharga, bukan emas Pak di dalamnya, tapi ketemu cengkeh. Cengkeh cuma tumbuh di Ambon Pak dulu. Ajib gitu. Nyampe ke negeri Arab subtropis, yaitu daerah Suriah, Syam ya, daerah Lebanon dan Palestina. Ini membuat kemudian teori-teori yang berkembang liar kemana-mana. Cuma karena ada kaidahnya bisa disambungkan. Berarti sebelum Nabi Muhammad lahir, Mekah itu jalur sutra sebenarnya. Kenapa? Setiap kafilah dagang yang belanja di selatan Yaman, ini saya lupa bawa slide-nya Pak, itu ada petanya, enak kalau dilihat. Jadi mereka turun ke bawah, setiap musim tertentu mereka naik. Fisyita iwa saif, musim dingin mereka kemudian ke bawah, karena setiap ke bawah itu musim dinginnya nggak terlalu dingin ya. Lalu musim panas mereka belanja ke atas. Makanya orang Arab itu pada seneng Pak menikahi orang-orang Syam, karena musim panas ke sono. Panasnya mereka kan nggak panas. Panasnya mereka nggak panas Pak. Baik. Dari sini baru sisi ekonomi saya cerita ya. Sisi ekonomi saya cerita bahwa Mekah itu bukan negeri hamparan kosong, tapi itu jalur sutra luar biasa. Orang-orang kafilah-kafilah pedagang itu dulu minimal mampir di sana. Nah, orang Arab Quraisy khususnya, mereka bertugas menjaga Mekah, Ka'bah. Mereka punya 2 pekerjaan besar tadi, berdagang terus beternak. Di musim berdagang mereka beli barang kemudian jual kemana? Tadi ke Syam, dan itu prosesnya panjang. Jadi orang Arab itu di kampungnya nggak lama. Itu sebabnya kenapa ayahnya Nabi meninggalnya bukan di Madinah. Itu Pak sebabnya. Meninggal di mana ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Di luar kota
bukan di luar Mekah, nggak di Madinah juga, nggak di Mekah juga, di luar itu adalah perjalanan bisnisnya. Mereka biasa berbisnis. Nah, maka sampai sekarang kalau kita ingat Arab, yang kita ingat apa? Tanah Abang, ya kan, Condet. Tapi beda Pak. Kalau Kuitang tuh banyak yang alim-alim tuh ya. Kalibata tuh ada yang pedagang, ada yang ulama. Kalau Bapak pergi ke daerah Palu, itu habaib adalah orang-orang pendidik, jarang yang pedagang. Sampai mereka marah ke saya ketika saya tanya, nggak ada yang jual ini ya, saya candain ya, nggak ada yang jual parfum. Dia kayak kesel, ente ini ya, kita ini beda sama Arab sono katanya. Saya nggak tahu maksudnya Arab sono itu mana ya. Jadi sama mereka juga ada perasaan-perasaan begitu. Bagi kita nggak masalah sih mau Arab jualan, mau jadi ulama, yang penting jadi orang bener. Nah, kita nggak boleh rasis karena agama kita bahasa Arab turunnya. Tapi nggak boleh juga kemudian mengarabkan negeri ini, mengislamkan negeri ini wajib. Tapi mengarabkan nggak, karena Arab beda zaman, itu beda budaya. Seperti model baju tadi, ya, beda zaman atau beda budaya. Bapak kalau mau lihat tradisi Nabi, itu masih banyak di kalangan ulama Yaman. Ulama Yaman, Tarim, nah, itu yang dibawa oleh habaib itu masih banyak yang mirip. Ya. Lalu orang-orang Arab yang strategis ini di kota Mekah, muncul pertanyaan, berarti Arabnya Mekah bukan Arab asli. Benarkah itu? Coba lihat Pak tadi, Ismail anak mana? Anak Siti Hajar, orang Mesir. Ibrahim, Nabi Ibrahim, Babilonia. Bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Arab. Makanya ketika orang memperebutkan Abraham atau Ibrahim atau Abram, itu nama Ibreunya itu. Bukan mereka merubah nama Ibrahim, Pak. Emang dalam bahasa Ibrani orang nyebutnya Abram atau Abraham. Bahkan ibunya Nabi itu mengetahui anaknya itu bakal jadi nabi. Apa kata beliau? Bu'ista rasulan, ya. Hai anakku, engkau akan diutus sebagai rasul mengikuti agama Abraham, nah, atau Ibrahim. Jadi Aminah masih menyebut Abraham atau Ibrahim, masih menyebut begitu. Jadi itu bukan pemutaran ini. Yang ditukar oleh sebagian ahli kitab bukan di nama, tapi diisi ajarannya. Nah, ini perlu diluruskan ya. Kita kadang orang awam mikir, wah itu udah dirubah tuh. Justru kita dituduh merubah, karena dalam bahasa aslinya Ibrahim tidak ada, yang ada Abraham. Lalu Arab asli di mana? Gitu pertanyaannya. Condet Pak. Ya, itu mah perantauan semua Pak. Arab asli yang di jazirah, yang kita sebut jazirah Arab Peninsula itu yang mana? Ternyata Arab yang asli itu ada di Yaman Pak. Dan yang paling tua itu negeri Sabah, tempatnya Sayyidah Bilqis, ya. Bilqis itu Arab asli. Dan sampai sekarang ada satu kampung di Yaman masih ngomong bahasa Arab Sabah. Dan itu kalau saya alhamdulillah bisa ngomong bahasa Arab, ya. Alhamdulillah, ngajar seharian penuh bisa bahasa Arab. Tapi kalau dengerin orang Sabah ngomong, saya nggak ngerti, ya, nggak ngerti sama sekali. Di situ kita ngerasa bodoh lagi. Banyak juga yang aku nggak tahu nih, ya. Apalagi kalau Arab sudah bahasa lokalnya, ya. Jadi Arab yang resmi fasih itu sudah beda dengan dialek-dialek kampungnya. Nah, jadi Arab asli itu di daerah Yaman. Jadi Arabnya Nabi disebut Arab Musta'rab. Apa sebutannya? Arab Musta'rab, ya. Apa yang disebut Musta'rab?
orang-orang yang sudah campuran. Jadi Nabi Ismail menikah dengan orang-orang Arab asli yang mampir ke sana, lahirlah Arab turunan. Jadi Nabi Muhammad SAW sudah turunan, udah keturunan campur, ya. Nah ini kita ini kan banyak yang sudah campur nih, bener nggak? Apalagi menikahnya udah beda suku, Pak, udah mix. Maka percampuran itu ternyata adalah bibit dari kebangkitan. Jadi kalau kita dari dulu ketemu orang itu lagi susah, Pak. Begitu juga percampuran pemikiran. Kalau ingin maju pemikirannya, ayo bentur-benturin otak kita itu dengan pemikiran yang aneh-aneh. Nanti ya terseot-seot dikit, lama-lama jadi bangkit. Dia jadi tahan banting. Mirip-mirip kayak imun. Orang kalau mengatakan ini, filsafat haram, itu langsung otaknya buntu. Tapi dia ingin tahu filsafat apa sih isinya, haramnya di mana sih. Dia konsumsilah filsafat itu, dan itu bisa jadi dibalas oleh imannya, oleh cara berpikir yang sahihnya. Baru nanti pemahaman dia terhadap manakah filsafat yang bermasalah itu jadi oke. Jadi teori imunisasi vaksin itu tidak hanya di badan biologis, tapi juga ada masuk di ideologi dan pemikiran intelektual. Begitu juga spiritual, Pak. Orang kalau nggak pernah dosa nggak bisa nangis. Orang kalau nggak bisa dosa nggak bisa nangis, ya. Nah, ini terjadi pada kawan-kawan kita yang telah menutup dirinya. Nah, ini yang kasihan, ya. Kalau udah menutup diri ya salah, nggak akan berubah sama sekali. Baik. Jadi Nabi Muhammad SAW lahir dalam posisi dan keadaan yang sangat strategis. Lebih strategis dari kita, Pak. Kalau kita paling dulu bernyanyi nenek moyangku seorang pelaut. Oh, mereka lebih dari itu, ya. Ketika Allah pilih kota Mekah, orang Arabnya sudah Arab campurannya kemudian udah satu klan Bani Hashim, cucu dari Abdul Muttalib, anak dari Abdullah. Itu bukan skenario ringan, tapi itu adalah skenario yang luar biasa, ya, sangat luar biasa. Ketika Nabi lahir, masih ingat apa yang terjadi? Ada yang mau nyerang Mekah? Ya, masih ingat ya? Saya mau tanya, Pak, pernah dengar nggak ada gajah di tanah Mekah? Nggak ada kan? Gajah di tanah Arab? Dengar nggak? Bisa hidup nggak? Nah, ini jadi pertanyaan besar. Lalu dari mana ini? Ternyata diusut. Dulu daerah Yaman itu adalah daerah yang dikuasai sebagian atau dipengaruhi sebagian oleh budaya yang ada di seberangnya, yaitu Afrika. Negara apa terdekat di Yaman itu? Afrika. Sudan, Ethiopia, ya, mereka disebut orang Habasyah. Di sana ada ternak gajah, mereka jaga gajah, bukan hanya dari India. Itu kemudian diimpor oleh raja-raja yang di Yaman, salah satunya Abraha. Digunakan untuk mau menghancurkan Mekah mau dipindah sama mereka. Jadi mereka melihat Mekah ini kok menarik ya, kita pindahin aja tuh Ka'bah ke kampung kita gitu. Saking mereka salah pahamnya, dikira bisa mindahin balok-balok 4 persegi itu. Enggak, yang dipindahin kan airnya, ya. Salah teori sebenarnya. Penasehatnya Abraha itu sudah kasih tahu, jangan coba-coba masuk ke negeri itu dengan menghancurkannya, nanti kamu hancur. Nanti di akhir zaman, ini kan sudah akhir zaman nih, Nabi mengatakan ketika ada pasukan ingin menghancurkan Mekah, itu akan Allah kirim bala bencana menghancurkan mereka. Nanti kejadian lagi tuh. Jadi apa yang kejadian saat Nabi sebelum lahir,
awal lahir, nanti akan terjadi ketika fitnah Dajjal itu muncul, memuncak, dan Imam Mahdi akan muncul. Ya, itu akan terjadi kembali, Pak. Ya. Jadi sudah terbayang sama kita. Saya cuma ingin ngajak kita serius. Ya, ini bahan kita cerita ke mahasiswa tentang kenapa sih Allah pilih Arab. Apa pendekatannya? Ternyata mengatakan Allah pilih Quraisy nggak cukup. Ketika dilihat dari kacamata ekonomi, geografis, budaya, ada satu lagi, politik. Itu sangat menarik. Kita jadi mengatakan, Masya Allah, luar biasa. Settingan Allah luar biasa. Coba lihat, Pak. Mekah itu diapit oleh kerajaan-kerajaan tadi Yaman. Berarti ada budaya Arab asli. Bagian utara itu, kalau utara timur itu ada Babilonia. Di situ ada beberapa kerajaan. Ya, atas langsung Romawi Timur disebutnya. Romawi ini bukan Italia, Pak, ya. Romawi, Rum. Jadi kalau ada di Al-Quran, Ghulibatir Rum, itu adalah Romawi Syria. Romawi Syria. Dan agak ke kiri dikit ada peradaban Mesir kuno. Terus di samping Laut Merah itu ada kerajaan Ethiopia, yang bahasa Arab Ethiopia banyak diserap oleh orang Yaman, lalu masuk lewat jalur perdagangan itu di Mekah. Oke, pas dicek, banyak istilah-istilah Arab Ethiopia itu masuk. Bapak kalau mau belajar bahasa Arab, bukan ke Mekah, Pak, sekarang. Belajarnya kemana? Ke Sudan. Ya, salah satu dosen saya dulu, Pak Sayuti Nasution, ya, almarhum, suami dari ahli tafsir Indonesia, doktor tafsir pertama di Al-Azhar, Dr. Faizah, ya, orang cerdas aja itu, orang Betawi sini, Pak. Suaminya orang Mandailing, ya, Sumatera Utara. Itu ngambil bahasa Arabnya di mana? Di Sudan. Ustadz yang masyhur sekarang ngambil S3-nya di mana? Sudan juga, walaupun hadis, ya. Atau sebenarnya itu negeri bahasa sebenarnya itu. Mereka kalau ngomong Arab lebih fasih daripada wilayah-wilayah lain. Jelas. Fasih itu bahasa Arab artinya jelas. Itu maknanya. Itu peradaban politik, secara politik seperti itu. Jadi Mekah itu dikelilingi oleh budaya macam-macam. Maka Arthur Jeffrey, seorang orientalis, mereka menyebut dirinya belakangan bukan orientalis, ya, revisionis, pengkaji Islam gitu, dari Australia, kemudian pernah tinggal di Mesir, lalu menjadi guru-guru besar di Eropa. Ini menulis tentang kata-kata asing yang ada di dalam Al-Quran, yang diserap oleh Quran. Di situ dia kemudian menghubungkannya dengan teori politik, budaya, bahwa Mekah ini diapit oleh banyak hal. Salah satunya kerajaan-kerajaan itu, ya. Berdasarkan ini, Bapak Ibu Saudara berkenan Allah, kita mulai menyadari, ternyata Arabnya Nabi itu bukan seperti Arab yang kita bayangkan sekarang. Itu negeri luar biasa. Diceritakan Abraha ingin memperebutkan, itu hanya salah satu contoh bahwa negeri ini hendak diperebutkan. Ini salah satu muqaddimah dalam memahami kok seorang Nabi Muhammad SAW yang dipilih. Kira-kira seperti itu. Nabi Muhammad punya ayah Sayyid Abdullah punya ayah Abdul Muttalib, punya ayah, siapa nama ayahnya? Abdul Manaf, ya. Hashim dulu, ya, bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay, terus ke atas Adnan.
Maka orang Arab itu disebut Adnani, Bani Adnan. Maka salah satu nama Nabi adalah walad Adnan. Abdul Muttalib itu adalah orang yang berdoa, naik beliau ke atas gunung, bukit-bukit yang ada di sekitar Ka'bah itu. Ketika Abraha masuk mau menyerang, beliau berdoa, Ya Rabbal Bait, Ya Allah yang memuliakan negeri Mekah. Meskipun Abdul Muttalib tidak sanggup menghadang budaya syirik yang sudah diserap oleh para pedagang. Di sini juga nih jahiliyah kalau diterjemahin apa, Pak? Kebodohan Arab pranabi. Mereka itu waktu datang ke daerah Suriah, itu di pasar-pasar Suriah ada tempat-tempat ibadah menyembah berhala. Karena yang nyembah berhala itu wong kaya gitu ya, orang kaya bukan main. Akhirnya dia mikir, oh kalau mau kaya, mau keren, kita sembah berhala gitu, Pak. Abdul Muttalib nggak masuk karena kita udah teliti, kakek-kakek, ayah-ayah Nabi itu nggak ada satupun yang musyrik. Satupun nggak ada yang musyrik. Di zaman tidak ada Nabi, mereka nggak musyrik. Kecuali oleh orang Syiah. Bagi orang Syiah, Abdul Muttalib itu Nabi, Pak. Ini bocoran aja ya. Bagi kita enggak. Kita hanya mengatakan mereka agamanya Hanif. Hanif itu artinya tidak menyekutukan Allah di saat tidak ada para nabi. Dakwahnya nggak nyampe ke sana. Saya mulai paham itu ketika membaca kisah Salman. Bapak, saudara yang melakukan Allah, Salman itu ketemu Nabi umurnya udah berapa, Pak? Ya. Imam Zahabi sebutkan dua riwayat, 350 tahun sama 250 tahun. Mungkin nggak tuh? Mungkin aja ya. Saya punya guru qiraat meninggal umur 150, kakek guru kita. Jadi guru saya punya gurunya ini punya ayahnya umurnya 150 tahun baru meninggal. Orang Sumatera sana. Saya pikir-pikir, oh mungkin juga ya. Salman Al-Farisi, Salman orang Persia. Persia Iran sekarang. Iran sekarang itu kita sebut Persia. Ternyata dulu adalah anak Kiai Majusi. Majusi nyembah apa? Api. Ya, bukan main mercon terus jadi Majusi, enggak, Pak, ya. Kalau ada orang tahun baru main api, dia mengikuti budaya yang enggak bener, tapi dia enggak akan jadi Majusi. Ya, orang main trompet enggak akan menjadi Kristen atau Yahudi. Karena untuk masuk Kristen, lahir itu harus dibaptis dulu. Jadi meme tentang menganut tiga agama sekaligus, ya bagi saya itu kebodohan yang terstruktur ya, yang tersebar. Kita nggak suka dengan tradisi mubazir itu, tapi jangan konyol, jangan jahil. Mau menolak sesuatu ya harus dengan ilmu, gitu. Salman Al-Farisi ini umurnya anggap saja 250 tahun. Ternyata beliau sudah ketemu dengan pendeta Yahudi, lalu pendeta Yahudi bilang, kamu ikutin pendeta berikut ini nih. Oh, ternyata ketemu Nasrani. Ketika mau meninggal, pendeta Nasrani mengatakan, ini sudah datang zamannya Nabi yang di akhir zaman Allah lahirkan. Jadi keanggap 250 tahun pas meninggal. Berarti umur 200-an beliau udah 200-an, Nabi baru lahir secara biologis. Gitu, Pak. Apa kata si gurunya? Kamu datanglah ke negeri yang banyak kurmanya, nanti kamu akan ketemu Nabi akhir zaman. Dibacakanlah kitab Injil dan Taurat yang mereka punya. Ini versi Salman. Makanya Salman kemudian pergi ke Madinah, Pak. Tapi apa cerita lucunya? Betapa jahiliyahnya orang Arab saat itu. Salman udah nabung
Dia ada bilang, mana di antara kalian orang Arab? Ngomonglah, saya nggak usah sebut nama siapa orang Arab ini, saya gitu. Nah, disebutkan di situ fulan, tapi riwayatnya tidak terlalu kuat. Di tengah jalan, orang Arab itu karena pebisnis, barang apa aja yang kelihatan sama dia dijadiin duit, apalagi orang bisa dijual. Salman Pak dijual sama dia. Ketemu di jalan, dia bilang, saya punya budak nih. Salman bingung, kok saya disebut budak ya? Akhirnya dijuallah Salman ke orang Madinah. Yang penting Salman nyampe di Madinah, begitu kata orang Arab. Jadi Arab ini polos juga. Yang penting lo nyampe di Madinah. Mau cara dijual mau apa, nyampe gitu. Bener Pak, nyampe di sana jadi budak. Maka Salman ini dapat cerita dari gurunya, dari kitab Injil Taurat yang dipelajari, versi dia nih ya, bahwa ciri Muhammad itu banyak. Salah satunya tidak mau makan sedekah. Maka ketika terdengar udah lama dia tinggal di Madinah, nggak kunjung-kunjung datang. Jadi di setiap kali selesai kerja dia ngeliatin ke arah Mekah. Kapan ada orang mau datang nih dari Mekah? Betapa rindunya Salman Al-Farisi. Nggak tahan hatinya untuk ingin ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salman Al-Farisi, nggak kuat kita Pak. Betapa beliau menunggu ratusan tahun ingin ketemu Nabi, dijadiin budak oleh Arab jahiliyah, bayangin coba. Tapi nyampe. Ketika dia mendengar ada Muhammad bin Abdullah sampai di kota Mekah, sampai di kota Madinah, maka dia buatlah lelakon. Apa lelakon beliau? Ayo cari makanan, kasih ke Muhammad. Kasih tahu ke dia, ini sedekah buatmu hai Muhammad. Langsung Nabi kasih ke Abu Bakar, Abu Bakar makan. Dimakan Abu Bakar. Wah, lolos satu hal. Pekan depan beliau nabung. Budak nggak bisa punya duit. Belilah roti, dibawa ke sana. Hai Muhammad, aku ada hadiah untukmu. Langsung dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai makan itu beliau terharu ya. Wah, hadiahku dimakan. Benar nih ketemu orangnya. Jadi beliau nggak nguji dengan pertanyaan, ngujinya dengan ini. Ini sopannya Salman Al-Farisi. Sopannya Salman Al-Farisi. Betapa girang hatinya, dia kemudian menjabat tangan Nabi. Ya Muhammad, asyhadu annaka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku bersaksi engkaulah Rasulullah. Kalau dia sudah la ilaha illallah, tinggal Muhammadur Rasulullah. Saya nggak bisa bayangkan saat itu bagaimana terharunya Salman Al-Farisi. Sangat-sangat terharu. Nah, Salman itu menyaksikan pra-nubuwat, pra-bi'asah kerasulan Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan ini Bapak Ibu saudara Allah, kebayang sudah jahiliyahnya Arab. Apa aja barang dijual sama dia, orang aja dijual ya. Tapi justru Nabi mengatakan kemudian, Salman minna ahlul bait. Salman dari kami, Salman adalah ahlu baitku. Nabi menyebut ahlu bait artinya kan keluarga. Keluarga. Biasanya Ali, Fatimah, Hasan, Husain itu biasa. Tapi sekarang yang disebut adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata kekeluargaan itu ada dua. Ada kekeluargaan rohani, ada kekeluargaan jasmani. Keturunan Nabi, tapi akhlak nggak akhlak Nabi, keputus. Yang mutus langsung Fatimah. Ya. Kita bukan keturunan Nabi Muhammad, tapi kita ambil akhlak Nabi Muhammad. Insya Allah kita termasuk rohaninya rohani para habib, meskipun fisiknya bukan fisik para habib. Kira-kira itu beberapa sharing saya tentang masa sebelum pra kerasulan dan kenapa Allah pilih negeri ini, negeri tersebut sebagai negeri para rasul, negeri rasul dan para sahabat mulia.
wabarakatuh.